Salam, perkenalkan nama saya Asnianti Laudhammeha, NIM 2320038. Saya dari kelas B. Tujuan pembuatan video kali ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Statistik Pendidikan. Dosen pengampu Fidriana Oktiviana Bano SI MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji korelasi produk momen. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu uji korelasi produk momen. Jika dilihat dari kata-kata penyusunnya, korelasi memiliki arti itu hubungan, sedangkan produk momen itu hasil. Sehingga dapat disimpulkan uji korelasi produk momen itu sebagai suatu prosedur atau teknik dalam ilmu statistika untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel dengan menentukan hasilnya. Kemudian ada pun contoh penerapan korelasi produk momen. Korelasi produk momen dapat diterapkan pada suatu data dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, variabel yang dikorelasi merupakan suatu data yang bersifat kontinu, yang artinya data tersebut berupa bilangan atau angka yang diperoleh melalui kegiatan pengukuran. Kemudian sampel yang diambil merupakan sampel yang cenderung homogen dan datanya dapat berupa skalar interval. Kemudian ada pun cara menghitung korelasi produk momen. Yang pertama, menyiapkan tabel yang digunakan untuk perhitungan. Kemudian yang kedua, mencari angka indeks korelasi. Yang ketiga, memberikan investasi terhadap hasil perhitungan korelasi dan menarik kesimpulan. Yang berikut kita masuk bagaimana cara menguji korelasi produk momen menggunakan SPSS. Pertama, kita harus menyiapkan datanya. Di sini saya sudah menyiapkan datanya itu di Microsoft Excel. Ada dua variabel, yaitu variabel X dan Y. Yang kita tentukan itu uji hipotesisnya. Yang pertama, H0, tidak ada hubungan yang signifikan antara kosakata dengan nilai mengarang. HA, ada hubungan yang signifikan antara pengesahan kosakata dengan nilai mengarang. Nah, berikutnya kita copy datanya lalu kita pindahkan ke SPSS. Kita masuk pada aplikasi SPSS, kemudian kita paste. Di sini nilainya sudah muncul. Lalu kita masuk pada variabel view. Pada variabel view di sini kita ganti namanya, yang bagian atas itu X, kemudian bagian bawahnya Y. Untuk desimalnya di sini kita ganti atau ubah menjadi 0. Itu pun bagian bawahnya. Untuk label yang pertama itu skor kosakata, kedua skor mengarang. Kemudian kita kembali ke data view. Kemudian kita masuk pada uji yang pertama, yaitu uji normalitas. Tujuan dari uji normalitas yaitu untuk mengetahui apakah data yang kita gunakan normal atau tidak. Yang pertama, ini kita klik analyze, kemudian pilih deskriptif statistik, kemudian klik export. Kita pindahkan dua variabel tersebut ke dependency. Kemudian pilih plot, kita checklist normality plot with t, kemudian continue, lalu pilih OK. Nah, di sini sudah kelihatan. Yang perlu kita perhatikan itu test of normality pada Safirovich, karena ini
sampel yang kita gunakan di sini yaitu kurang dari 50, dan uji prasyaratnya jika nilai signifikan lebih besar maka datanya normal, sedangkan kalau jika nilai signifikannya lebih kecil maka datanya tidak normal. Karena nilai signifikannya di sini lebih besar maka datanya normal, dan kita dapat melanjutkan ke uji berikutnya, itu uji linearitas. Nah, untuk uji linearitas kita kembali ke data view, kemudian kita klik analyze, kemudian pilih comparative mean, klik means. Untuk skor kosakata kita pindahkan ke independent list, sedangkan skor mengarang kita pindahkan dependent list. Di sini kita pilih option, kemudian klik test for linearity, kemudian kita continue, lalu pilih OK. Nah, di sini kita sudah dapat nilainya. Kita perhatikan pada nilai signifikan yang kita dapat di sini yaitu 0,04, dan kita perhatikan nilai F-nya. Untuk nilai F-nya yang kita dapat di sini 5,568. Nilai signifikan dalam uji prasyarat, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka datanya linearitas, jika lebih kecil maka data tidak linearitas. Nah, karena datanya lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut tidak linearitas. Karena data tidak linearitas, perlu lagi kita menguji menggunakan data F hitung. Untuk F hitungnya di sini yaitu 5,32. Karena nilai F hitung lebih besar dari F tabel maka dilakukan uji selanjutnya, itu uji statistik. Untuk uji statistik kita kembali ke data view, lalu klik analyze, kemudian pilih convert, lalu klik bivariate. Kita pindahkan dua variabel tersebut, kemudian pilih OK. Nah, di sini kita sudah dapat nilainya yaitu 0,782. Untuk skor mengarangnya juga 0,782. Jadi pada uji prasyarat, jika signifikan lebih besar dari 0,05, HA diterima atau H0 ditolak. Jadi kesimpulannya itu, karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka HA diterima, dan terdapat hubungan yang signifikan antara penguasaan kosakata dengan nilai mengarang. Kemudian untuk nilai personnya menunjukkan antara variabel X dan Y terdapat korelasi.
terdapat korelasi yang kuat atau tinggi. Ini menunjukkan terjadinya hubungan searah antara variabel X dan Y.